Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, guys. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang 22 macam metode mengajar atau ELT method and strategies. The earlier of ELT methods. Yang pertama, grammar translation method. Metode ini membuat siswa fokus pada membaca dan menerjemahkan teks, menekankan hafalan kosakata dan aturan tata bahasa atau grammar. Lalu, siswa tidak harus mengutamakan kemampuan berbicara dan mendengar. Contohnya, guru memberikan teks dalam bahasa Inggris dan meminta siswa tersebut menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, direct method. Metode ini, siswa menggunakan bahasa target langsung tanpa terjemahan. Tata bahasa diajarkan secara induktif. Siswa memprioritaskan kemampuan berbicara dan mendengar. Contohnya, guru membawa gambar apel. Menunjuk gambar apel, guru menyebutkan apple, lalu menggunakan kata tersebut tanpa terjemahan sama sekali. Yang ketiga, oral approach and situational language learning. Dalam metode ini, siswa mengutamakan komunikasi lisan sebelum membaca dan menulis. Kosakata dan tata bahasa diajarkan melalui konteks situasi yang bermakna untuk pemahaman dalam komunikasi dunia nyata. Contohnya, guru membuat situasi seperti sedang memesan makanan di restoran, dan siswa berlatih berdialog seperti sedang memesan di restoran sesungguhnya. Yang keempat, audiolingual method. Metode ini siswa menekankan pengulangan, latihan, pembentukan kebiasaan, dan latihan pola. Menggunakan dialog untuk melatih akurasi berbicara dan mendengar. Contohnya, guru memberikan dialog, siswa mengulang secara bersamaan lalu melakukan latihan substitusi kata tersebut. The designer methods. Yang kelima ada total physical response. Siswa menggabungkan tindakan fisik dengan bahasa. Siswa merespon perintah guru melalui tindakan. Metode ini cocok untuk pemula atau anak-anak. Contohnya, guru memberi perintah seperti berdiri atau stand up sambil menunjukkan gerakan, lalu siswa mengikuti perintah tersebut. 6. The silent way. Metode ini, guru berbicara seminimal mungkin. Metode ini menekankan pada kemandirian dan penemuan belajar siswa. Contohnya, guru menggunakan batang warna untuk mendorong siswa untuk mendeskripsikan posisi objek dalam kalimat. Contohnya, batang kayu berwarna hijau berada di sebelah batang kayu berwarna ungu. 7. Community language learning. Metode ini menjadikan kelas sebagai komunitas pendukung. Guru bertindak sebagai konselor untuk membantu komunikasi siswa. Contohnya, siswa berdiskusi dalam bahasa Indonesia, guru menerjemahkan ke bahasa Inggris, lalu siswa mengulang kalimat tersebut. The Downing Years of ELT Methods. Ke-8, Suggestopedia. Metode ini menciptakan lingkungan belajar santai untuk meningkatkan daya ingat. Lalu, pembelajaran menggunakan musik, cerita, dan penguatan positif. Contohnya, guru memainkan musik lembut sambil menceritakan kisah dalam bahasa Inggris. Siswa duduk sambil menyerap kosakata baru. The Downing Years of ELT Methods. Ke-8, 9. Communicative Language Teaching. Metode ini fokus pada komunikasi dan interaksi yang bermakna daripada hafalan tata bahasa, mendorong kelancaran melalui tugas nyata dan interaksi. Contohnya, siswa melakukan role play sebagai wisatawan dan meminta arah jalan menggunakan bahasa Inggris. 10. Presentation Practice Production. Metode ini ada dalam 3 tahap. Presentation, guru memperkenalkan materi baru. Practice, siswa berlatih secara terkontrol. Production, siswa menggunakan materi dalam konteks yang bebas. Contohnya, guru mengajarkan bentuk lampau. Siswa mengerjakan isi latihan soal, lalu menceritakan pengalaman mereka menggunakan bentuk lampau. Ke-11, ESE Method, Engage Study Activity. Sama seperti metode sebelumnya, metode ini ada dalam 3 tahap. Engage
Menarik perhatian siswa dengan aktivitas menarik. Tadi fokus pada aturan bahasa, pengucapan atau kosakata, activate, siswa menggunakan bahasa dalam tugas komunikatif. Contohnya, yang pertama, guru memutar video pendek tentang perjalanan wisata. Lalu, siswa mempelajari bentuk lampau dari video tersebut. Dan akhirnya, siswa berdiskusi dengan temannya tentang pengalaman perjalanan mereka sendiri. 12. Task-based language teaching. Metode ini fokus pada komunikasi melalui tugas bermakna, bukan pengajaran tata bahasa langsung. Contoh, guru meminta siswa merencanakan perjalanan akhir pekan, mendiskusikan rencana dengan pasangan mereka, dan mempresentasikan itinerary mereka. 13. Ada lexical approach. Metode ini menekankan pembelajaran frase atau kolokasi atau potongan kata daripada kata-kata tunggal atau aturan tata bahasa. Contohnya, guru mengajarkan frase seperti make a decision atau take a risk, dan mereka langsung mempraktikannya dalam dialog. Contextualizing Communicative Approach in Indonesia (ILT Curriculum) atau memahamkan konteks pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Yang ke-14 dari yang pertama adalah Think, Pair, and Share. Metode ini adalah strategi dari kooperatif di mana siswa berpikir sendiri, berdiskusi dengan pasangan atau teman, lalu berbagi di kelas. Contohnya, setelah membaca cerpen, siswa menjawab pertanyaan seperti, apa konflik utama dalam cerita ini? Secara individu, berdiskusi dengan teman, dan berbagi jawaban di kelas. 15 ada jigsaw learning. Setiap siswa menjadi ahli dalam satu bagian topik dan mengajarkannya ke kelompoknya. Contohnya, siswa mempelajari elemen sastra seperti plot, setting, karakter, dan lain-lain secara terpisah. Kemudian mengajarkan elemen tersebut kepada teman sekelompok. 16 ada project based learning, PJBL. Metode ini, siswa bekerja pada proyek nyata dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan produk akhir atau hasil akhir. Contohnya, siswa membuat kampanye kesadaran lingkungan dalam bahasa Inggris melalui poster, pidato, dan blog. Ke-17 ada inquiry-based learning. Metode ini mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan membangun pengetahuan melalui eksplorasi. Contoh, siswa bertanya, bagaimana perubahan iklim digambarkan dalam sastra, lalu mereka meneliti berbagai teks untuk menemukan jawabannya. 18. Discovery Learning. Metode ini, siswa belajar dengan mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri melalui pemecahan masalah atau pengenalan pola. Contoh, guru memberikan contoh kalimat dalam reported speech dan meminta siswa menemukan aturan dasarnya sendiri. Yang selanjutnya ada problem-based learning. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata yang kompleks. Contoh, siswa diberi masalah, bagaimana cara membuat sekolah lebih ramah lingkungan. Lalu mereka meneliti, mewawancarai, dan mengusulkan solusi menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya yang ke-20 ada scientific approach. Metode ini pendekatan ilmiah yang melibatkan observasi, pertanyaan, pengumpulan data, dan eksperimen. Contohnya, siswa mengamati iklan bahasa Inggris untuk mencari teknik persuasif yang digunakan, lalu mereka membuat iklan mereka sendiri. Ke-21 ada differentiated instruction. Guru menyesuaikan konten dan aktivitas berdasarkan kebutuhan siswa yang beragam. Contoh, saat membaca artikel berita, siswa tingkat lanjut merangkum artikel tersebut, sedangkan siswa tingkat menengah menjawab pertanyaan panduan, dan siswa pemula mencocokkan kosakata dengan gambar. Yang terakhir ada deep learning. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan membuat koneksi bermakna daripada sekedar menghafal. Contohnya, siswa menganalisis bagaimana tema lingkungan diekspresikan dalam visi berbeda dan menulis esai reflektif yang menghubungkannya dengan konteks lokal mereka. Sekian penjelasan dari saya tentang 22 macam metode mengajar bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari saya tentang 22 macam metode mengajar bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari semoga dapat dimengerti. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.